disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampak di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, hari ini yang ditunggu-tunggu ternyata muncul. Siapakah dia? Hai hai, siapa dia? Tak lain dan tak bukan adalah Randy ya. Dan di sini padukan netizen juga mengomentari, wah, laki-laki yang mau mengakui kesalahannya berarti laki-laki yang gentleman atau orang yang baik atau berani gitu. Nah, jadi Randy ini didampingi oleh beberapa pengacaranya hari ini dan mukanya sih ya kelihatan lesu banget dan apa yang dia katakan kepada media itu benar-benar kayak lemas dan suaranya itu kurang keras gitu ya. Sehingga kita sebagai netizen tuh harus kayak apa sih dia ngomong apa sih? Dia ngomong apa sih gitu ya. Oke, jadi apa nih yang mau kita iniin ya? Apa yang mau kita prediksi hari ini? Karena banyak sekali warga Indonesia atau warga 62 ini yang merasa kaget juga dengan kemunculannya si Randy yang di media ini ya. Dia akan meminta supaya mudah-mudahan ke depan dia bisa menjadi lebih baik, ada permintaan maaf dia dengan keluarganya, dan itu bagus. Dan, para netizen juga ada yang berkata begini ya, jadi kan si Randy ini udah dinilai bahwa dia adalah laki-laki yang gentle karena berani tampil di depan publik dan seperti mengakui kesalahannya meskipun ketika ditanya oleh beberapa wartawan jawabannya itu ambigu gitulah. Ambigu tahu ya, jadi ambigu itu menggantung begitu. Oke, whatever. Apa yang membuat si Randy ini muncul hari ini? Kita lihat yuk. Apakah karena ini ada sebuah desakan dari pihak yang di sana, atau dia ini ingin melindungi istrinya, ya kan? Karena istrinya ini kan kena teror ya. Jadi terus beberapa waktu ini mungkin Randy berpikir, iya kok lady speak up ya. Terus terang itu membuat si Randy juga kalang kabut, ya kan? Dimana akhirnya terbongkar lah yang ketiga kalinya ini. Dan ini semua orang mengetahuinya begitu. Terus setelah itu ketika dia merenungi kejadian ini, kok ternyata di pihak sana malah kelihatan mesra gitu. Dan seperti tampak baik-baik saja. Dan sepertinya Lady Nayon emang sendirian gitu loh. Dan banyak orang yang berpikir, aduh kasihan ya si Lady ini kok jadi berjuang sendirian. Padahal si Lady ini tahu siapa orang yang dia hadapi, begitu ya. Oke, jadi apa yang membuat si Randy ini akhirnya muncul ke media hari ini nih? Iya, hari ini. Coba kita lihat ya di kartu tarotnya Marasuki. Apa alasan Randy muncul ke media pada hari ini? Apa yang membuat Randy, apa alasan Randy muncul ke media? Alasan dia. Kok di sini ada sebuah politik ya? Waduh, oke, sebentar. Terus di sini ada sebuah isolation. Ini adalah orang yang menangis menjerit di dalam hati. Jadi sebenarnya berapa waktu ini Randy seperti kayak hancur ya. Dia kacau, pikirannya hancur. Dia merasa bersalah, guilty. Dia tidak sanggup untuk kehilangan tiga anaknya. Dia juga mungkin berpikir bahwa Lady adalah orang yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada dia. Seperti yang Madam Suki katakan ya, Randy ini ibaratnya orang yang jatuh tergeletak begitu. Dan Madam Suki juga mengatakan di video Madam Suki yang sebelumnya, mudah-mudahan Lady Nayon ini masih memberikan waktu gitu kan. Karena ini kan sudah se-Indonesia kan yang tahu ya. Yang dulu, yang satu, yang kedua kan mungkin tidak dianggap serius seperti ini. Ya, oke. Terus alasan yang ketiga, kenapa dia menghampiri atau menemui media? Di sini ada participation. Participation ini adalah semua orang sudah mengetahui tentang apa yang terjadi, hubungan dia dan Nanas ya. Participation ini udah kepalang tanggung gitu ya. Jadi orang tuh udah mengetahui apa yang terjadi dan itu semua ada buktinya gitu. Jadi sepertinya kalau kartu politik ini maksudnya apa sih? Mungkin ya kalau Madam Suki punya intuisi itu mengatakan kayak gini loh. Dia itu setega apapun Lady Nayon membeberkan ini ke media ya. Dia berpikir bahwa iya, dia udah mulai keterlaluan gitu loh. Dia sudah keterlaluan banget dengan Lady gitu. Dia udah merasa menjadi orang yang tidak adil kepada istrinya sendiri. Kenapa dia seperti itu? Karena dia melihat yang di pihak sana ternyata adem ayem.
malah si S-nya ini, si perempuannya ini kayak nggak ada beban moral sama sekali, kayak nggak ada beban sosial sama sekali. Nah, ini warga net ini sudah merasa kayak gini loh. Ayo kita tunggu sekarang klarifikasinya anak manja, katanya gitu ya. Uh, uh, Terus ada yang mengatakan kayak gini, kalau kamu laki-laki jujur dan berani bahwa kamu telah berselingkuh dengan wanita itu, maksudnya udah kamu minta maaf sama istri dan anakmu gitu. Terus berani berbuat, berani bertanggung jawab. Keren Randy, Anda minta maaf kalau Anda melakukan hal seperti itu ya. Terus apa yang di-up di media sosial sama istrinya itu benar adanya ya. Dan sekarang di pihak laki-laki sudah mengakui. Jadi apakah dengan kehadiran Randy seperti ini seperti seolah ia mengakui bahwa dia memang berselingkuh dengan Nanas? Apakah iya apa enggak? Jawabannya di sini ada Six of Cups. Di sini ada Four of Swords. Dan di sini ada King of Swords. Oke. Jadi di kartu ini dia masih seperti kayak canggung ya untuk mengakui itu adalah sebuah perselingkuhan begitu. Tetapi di sini kita itu kan bisa meraba-raba ya. Apa yang dia ucapkan, apa yang Randy ucapkan itu merupakan kemunculannya aja itu merupakan sebuah keberanian. Ya, kemunculan Randy aja itu merupakan suatu keberanian yang luar biasa, ya. Terus di sini memang dia adalah seorang yang gentle, seperti yang dikatakan oleh Lady Nayuan bahwa Randy itu adalah laki-laki yang gentle gitu loh. Bahkan ketika dia mengatakan, dia bertanya kan, si Lady bertanya, itu tato perempuan itu ya? Dia mengatakan dengan gentle, iya. Hati wanita mana yang tidak hancur lebur, iya kan? Nah, oke. Oh ya, Madam Suki mau titip pesan nih buat kalian yang ketika Madam Suki mau membaca kartu, mungkin Madam Suki seperti kayak, maksudnya seperti kayak mungkin tertawa atau apa ya. Kalian mesti ngerti dulu ya posisinya itu di mana. Madam Suki ketawanya itu bukan berarti tidak tidak feel perasaannya Lady Nayon. Justru aku sangat mengerti perasaan Lady Nayon, ya. Dan kalian juga nggak perlu tahu lah kalau Madam Suki mendoakan Lady Nayon, iya kan? Tapi seperti juga ketika Lady Nayon diwawancari oleh Dr. Richard, dan selesai Dr. Richard itu bertanya, Dr. Richard itu tertawa gitu loh. Apakah Dr. Richard itu mentertawakan Lady? Enggak. Tapi mentertawakan sesuatu yang konyol gitu. Kok sampai segitunya? Kok sampai seberani itu begitu? Ya, mudah-mudahan kalian paham ya. Karena kasus ini memang benar-benar membuat Lady itu hancur lebur sebagai wanita. Apalagi dia seperti kayak dibilang pansos lah bahkan oleh keluarga yang sebelah sana, dari pihak yang sana gitu. Dan tidak ada klarifikasi sampai saat ini dari keluarga tersebut. Dan hari ini Randy pasang badan. Aku rasa kartu politik ini adalah dia memasang badan untuk istrinya. Begitu. Karena udah kepala tanggung. Ada di kartu yang ini, participation. Oke? Nah, jadi jelas ya. Yang ini, participation. Oke? Kenapa si Randy ini datang seperti memberikan pengakuan bahwa dia benar-benar sama si Nanas atau si S itu sudah Manasuki kasih tahu kalian ya. Nah, terus ada ungkapan nih dari netizen ya 62. Jadi kemunculan si Randy ini ke sosial media seperti membenarkan ya, seperti memang membenarkan gitu kan. Dan sekarang pihak laki-laki sudah mengakui, itu bagus ya. Randy menjadi laki-laki yang gentle ya. Banyak sekali warganet yang salut sama kedatangan Randy ini atau kemunculan Randy ini. Dengan adanya perselingkuhan dengan si S ini, kenapa si S belum klarifikasi? Ya, apa nggak punya rasa malu? Ini yang Madam Suki baca dari ini ya, dari sosial media juga ya, dari YouTube ya, sama masyarakat. Jadi apakah si S ini nggak punya malu sama masyarakat kalau dia mengakui kesalahannya? Terus kita lihat yuk bagaimana dengan si S ini.
Apakah bakalan si S ini akan mengklarifikasi seperti Randy? Karena hari ini Randy sudah muncul, ya. Apakah si S akan klarifikasi? Apakah dia akan segentle atau seberani Randy mengakui bahwa iya memang dia ada hubungan dengan Randy? Karena kemunculan si S ini atau si Nanas ini sedang ditunggu oleh masyarakat. Apakah dia akan muncul si S untuk klarifikasi? Apakah ia akan seberani Randy? Iya, dia akan muncul juga. Ya, kita tunggu aja ya. Kapan? Segera. Oke, jadi bagus dong. Apa yang akan dia katakan? Pasti dia akan didampingi orang banyak. Pasti akan didampingi oleh keluarganya. Pasti karena mereka juga orang punya. Dia akan didampingi oleh keluarganya. Jelas ya. Keluarganya yang akan menemani si Nanas ini. Apakah itu adalah suaminya? Sepertinya iya. Dia didampingi oleh suaminya. Apakah dengan kakaknya? Enggak. Apakah dengan ibunya? Sepertinya iya. Apakah dengan kakak wanitanya itu yang selalu belain si Nanas itu? Sepertinya tidak. Jadi sepertinya di sini ada ibundanya si S dan ininya ya, ada suaminya juga. Dan pastinya itu ada juga pengacaranya. Ini disclaimer ya, kalau ketarik berarti energinya ketarik. Kalau nggak ketarik berarti ya paling enggak si Nanas ini bakalan muncul ke media, akan mengklarifikasi ditemani oleh suaminya. Apa yang dikatakan oleh Nanas nanti? Apa yang dikatakan Nanas nanti? Di sini ada sebuah sumber. Sumber loh. Apakah sumber itu seperti kayak, iya habis dia mengganggu aku sih, habis cowoknya genitin aku sih. Apakah itu yang akan dia katakan? Ambigu juga. Ambigu ya. Terus apa yang akan dia katakan? Ya, kesedihan dia, permohonan maaf dia kepada suaminya, anak-anaknya, mungkinkah itu kepada Lady Nayuan juga? Ya, ada ke sana. Jadi, tapi lebih kepada ini ya, lebih kepada keluarganya sih. Apakah dia juga minta maaf kepada masyarakat Indonesia? Sepertinya kok enggak ya? Sepertinya hanya inilah beban mental dia kepada keluarganya, apa yang dia lakukan kepada Randy dan itu menyangkut istrinya. Tapi anyway, kalaupun dalam waktu dekat ini si S akan mengklarifikasi dan muncul di media untuk meminta maaf sebagai permintaan atau beban moral dia kepada masyarakat atau kepada kehidupan orang lain, yang mana di sini adalah Lady Nayuan beserta 3 anaknya dan keluarga Lady Nayuan. Kita sambut baiknya saja ya. Karena apa? Karena pemberitaan di media ini sudah semakin liar. Jadi mereka juga nggak mau untuk berpanjang-panjang seperti itu ya. Oke, jadi buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silahkan untuk inbox aja atau DM di Instagramnya Madam Suki atau nomor yang selalu Madam Suki sertakan. Terus apalagi buat kalian nih yang mengalami trauma, mungkin kalian pernah di KDRT, kalian pernah diselingkuhin, pokoknya kalian ini pernah mendapatkan perlakuan yang tidak adil dalam hubungan asmara atau dalam kehidupan ini, kalian boleh datang ke Madam Suki untuk mengikuti penyembuhan emosi di program Paket Cahaya. Nah, untuk itu kalian tanya sendiri aja atau DM di Instagramnya Madam Suki. Oke, buat kalian yang hadir di sini, terima kasih banyak. Begitu aja. Send love and light. Selamat Madam Suki di Thailand. Salam Cahaya. I love you. Bye-bye.